kebijaksanaan dari kantor. Itu untuk Mbak Risa. Ini baru $250.000 aja cash. Nanti masih ada lagi setelah bulan ke depan kalau proyek udah mulai. Masih 1 tahun ke depan itu masih ada 12 cicilan, terserah mau dipecah berapa, itu udah pendapatan ekstra lagi. Risa! 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 Adanya jangan diangkat, sayang. Para pendengar sekalian, persembahan perdana pada pagi hari ini kami tujukan bagi para prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Satu nomor spesial dari Ernie Johan, Terunaku, khusus untuk prajurit-prajurit kita yang sedang menghadapi Cuman ini diperpanjang aja sedikit. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ini. Iya, makasih ya Bu. Yuk, mari permisi. Iya, salam sama Mama. Iya. Kuncinya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk Nak, pagi hari. mandi yuk, bentar lagi. Saudara pendengar, Ya. selamat mengikuti siaran Risa. kami bersama saya Ananta Kusuma Wibawa. Selamat mendengarkan dan tetap Tuh, merdeka. kancing bajumu salah lagi. Bapak tuh selalu gitu deh, selalu lupa. Ini ada nasi di mulut. Gimana kalau pegawai lain lihat coba? Angkat ya. Risa, nak, mandi yuk, mandi yuk. Iya, nak. Kenapa, Risa? Yuk. Nyonya Arwoko? Berapa, Mbak?
Semuanya jadi 2.500, Bu. Ditebus setengah dulu bisa? Oh, iya. Mau balon. Kenapa, Nak? Duh, jangan sekarang ya. Ibu lagi nggak punya uang. Besok aja ya, Nak ya. Ini obatnya, Bu. Makasih, Mbak. Iya. Buka sepatunya sama jaketnya ya, Nak. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Garis Miring 1974 tentang pengarahan pembelian beras dalam negeri yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani, memupuk persediaan pemerintah guna pembagian beras bagi golongan anggaran dan perusahaan pemerintah dan untuk operasi pasar. Dengan adanya ketentuan ini, kesulitan-kesulitan seperti yang timbul dalam pembelian beras dalam negeri dapat dihindari. Dalam instruksi ini, kesempatan masih diberikan kepada perusahaan penggilingan non-BUUD KUD untuk melaksanakan Boleh tuh. Tuh, ibu ambilin nasi. jumlah BUUD KUD pembiayaan pembelian beras dalam Oh, iya, iya. dilaksanakan yang dilaksanakan menyediakan Maaf ya. Aduh. Pada tanggal 15 Januari 1974, kerusuhan hebat melanda ibu kota Jakarta. Sekitar 5.000 mahasiswa dan pelajar berbagai perguruan dan sekolah berkumpul di halaman kampus Universitas Trisakti. Mereka menghadiri apel Tritura 3 tuntutan rakyat, turunkan harga, bubarkan ASPRI, dan gantung koruptor-koruptor. Aksi-aksi yang bersifat pengerusakan Coba kamu ke Butoyo. Siapa tahu dia bisa bantu. Kris, gimana soal gudang yang mau saya sewa kemarin? Saya bisa atur, Pak. Yang penting tidak makan tempat terlalu banyak. Bagus. Sebenarnya banyak, Pak, yang perlu gudang itu. Tapi karena Bapak yang datang duluan, ya Bapak yang saya prioritaskan. Jadi saya nggak perlu bawa orang untuk bongkar gudang. Nggak perlu, Pak. Nanti malah mencuri perhatian banyak orang. Kalau gitu, kelar dong urusan kita ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak bisa bantu kan? Sekali ini aja, Pak. Lagian gudang lagi kosong. Kerjaan juga sepi kan? Tadi pagi saya sudah lihat gudangnya Pak Woko. Nah, saya minta tolong mau pinjam barang 2 hari aja lah. Soalnya kan lusa harga beras naik. Nah, nanti malam ini dari Cianjur akan datang tontonan beras nih.
Nah, saya udah tidak ada tempat, jadi harapan saya cuman ke Pak Woko aja nih. Tadi saya juga udah ketemu sama Pak Kris, kepala gudang. Dan Pak Kris tadi bilang blok yang saya mau sewa ini di bawah wewenang Pak Woko. Jadi beliau tidak berani ngambil keputusan katanya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah siapkan uang sewanya, Pak. Dan ini juga sebagai ucapan terima kasih. Saya siapkan juga. Ya, Pak Kris juga tadi sempat bilang sih, Pak Woko ini memang terkenal sulit ya untuk masalah kerjasama seperti ini. Tapi begini Pak Woko, kalau tidak bisa ditaruh beras saya hari ini juga, saya bisa rugi banyak Pak. Jadi saya mohon Pak. Saya rasa Ko Abeng harus mencari gudang yang lain. Ini di luar tanggung jawab saya kok. Saya belum pernah ditaruh dalam situasi seperti ini. Tadi saya sempat ketemu konsultasi dengan Pak Marsono, atasan Bapak. Beliau bilang titip saja ke Pak Woko katanya. Dan saya juga sudah titip sesuatu juga ke Pak Marsono. Bapak ngerti maksud saya kan? Jadi maksud saya gini Pak, semua gudang sudah saya sewa kecuali yang di bawah wewenang Pak Woko. Pak Marsono sudah setuju, Pak Kris juga kepala gudang sudah setuju. Jadi semua tinggal Pak Woko aja yang belum. Iya tapi Pak Woko. Saya tahu kok Pak Woko ini lagi butuh uang. Saya juga kalau ada di tempat lain tidak mungkin saya kesini Pak. Tapi kalau beras saya tidak bisa ditaruh malam ini, saya rugi banyak Pak. gudang tempat saya bekerja itu kosong, Pak. Tapi gudang itu tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab agar gudang itu hanya digunakan untuk keperluan perusahaan saja, Pak. Bukan untuk menimbun beras. Pak Woko, saya udah tidak tahu nih mesti ngomong apa nih. Ini sayanya yang tidak punya rasa malu atau Pak Wokonya yang terlalu jujur nih. Terus terang loh Pak, uang itu tidak ada artinya buat saya. Makanya saya bisa kasih lebih untuk Pak Woko. Semua orang butuh uang Pak. Zaman lagi sulit. Tapi semuanya terserah Pak Woko aja. Semua orang butuh uang. Semua orang lagi susah. Semua orang butuh makan. Butuh beras. Tapi kenapa malah orang yang sesukses Ko Abeng seperti ini kok malah pengen menimbun beras? Mungkin saya goblok Ko Abeng. Mungkin saya salah. Tapi kesalahan dan kebodohan saya gak akan saya sesali sampai mati. Maaf saya mengganggu. Terima kasih Pak. Maaf Pak, saya nggak bisa.
tadi? Iya. Oh, sini sama ibu. Lupa lagi. Malam tiba, ku dengar angin mendesak ke arah kita. Semuanya kembali dari asal. Dari mana kita, bagaimana kita berasal. Kebaikan lahir dari kebaikan sebelumnya. Hal yang mungkin absurd di zaman ini. Tapi minimal, masih ada yang mampu bertahan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang. Kasus yang merugikan negara sebesar atau 11 miliar rupiah, saudara. Nilai 48 miliar ini, negara diduga merugi 11 miliar. KPK sendiri telah menetapkan mantan dirjen pidana korupsi dana B2SM ini diperkirakan merugikan negara mencapai ratusan juta. Kasus korupsi yang dilakukan sejak tahun 2007 ini diketahui mempunyai jumlah platform anggaran senilai 146 miliar rupiah lebih. Pak, nanti di sini aja, saya mau jalan. Nanti Bapak langsung pulang aja. Sedih tanpa kata